Teman Ibar Tanimbar, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat koordinasi optimalisasi legalisasi aset desa di Kepulauan Tanimbar yang menghadirkan sejumlah kepala desa dan camat dari Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian di Somlaki pada Selasa 2 April 2022. Rapat ini dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Tanimbar, Johan Sampe, yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kepulauan Tanimbar Mesalah Huta Barat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Andri Kurniawan. Para kades yang hadir yaitu Wawonda, Alusi Glawain, Alusi Tamrian, Ilngei, Lorwembun Arwibab, Kabiarat Amdasa, serta Camat Kormomolin dan Camat Tanimbar Selatan. Johan Sampe yang bertindak sebagai inisiator legalisasi aset desa mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Maret 2023 di ruang rapat kantor Bupati tentang legalisasi aset pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Terima kasih. Rapat koordinasi ini kami selenggarakan atas inisiatif kami, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan dilatar belakangi oleh arahan KPK beberapa waktu yang lalu pada tanggal 11 April 2023 di ruang rapat kantor Bupati tentang legalisasi aset pemerintah daerah maupun aset pemerintah desa. Nah, dari 80 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tersebar di 10 kecamatan, itu baru ada 6 desa yang asetnya terlegalisasi. Jadi di tahun berapa itu, Pak? Itu data terakhir tahun 2023, data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baru 6 desa. Sehingga kami anggap bahwa di Tanimbar ini belum optimal legalisasi aset desa berupa tanah. Sehingga kami berinisiatif untuk mengadakan rapat koordinasi ini dalam rangka optimalisasi legalisasi aset pemerintah desa berupa tanah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan kebetulan di tahun 2024 ini melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2024 ini mendapat target sebanyak 1.000 sertifikat hak atas tanah, baik perorangan maupun instansi pemerintah. Sehingga kita sisipkan kegiatan legalisasi aset desa ini melalui kegiatan PTSL di tahun 2024. Jadi apabila kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar, maka aset desa yang terlegalisasi akan bertambah sekitar 300-an bidang, sehingga akan menambah legalisasi aset desa di Tanimbar. Dari 6 tadi ya? Iya, dari 6 desa tadi kan total baru 96 aset desa yang terlegalisasi. Nah, di tahun 2024 ini mudah-mudahan bisa tercapai 300-an bidang sertifikat aset desa yang kita legalisasi. Dengan demikian setiap desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa akan menambah neraca kekayaannya. Karena barang milik desa yang dikelola oleh kepala desa sebagai pengelola barang itu akan terlegalisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahapannya seperti apa, Pak? Atau dimulai dari mana? Ya, jadi tahapannya tentu saja untuk secara umumnya kita harus mengadakan sosialisasi, ya. Sosialisasi dengan stakeholder terkait ya, saya sudah melaksanakan sosialisasi baik dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Asisten 1, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga kita sudah melakukan penyuluhan di beberapa desa melalui kegiatan penyuluhan kegiatan PTSL, yaitu di Desa Wawonda, Desa Ilngei, dan Desa Loremu dan desa-desa lainnya. Ke depan ada beberapa desa lagi yang kami akan laksanakan penyuluhan. Mudah-mudahan penyuluhan ini bisa dilaksanakan dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Asisten 1 dan Pak Kepala Dinas PMD, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kedepannya bisa menjadi pilot project untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke, dari 1.000 bidang itu untuk lokusnya di mana, Pak, nanti?
Untuk 200-300 bidang itu lokasinya itu ada di lokasi PTSL 2024. Antara lain itu di Kecamatan Wartamerian, Kecamatan Karnomolin, dan Kecamatan Tanimbar Selatan. Dan juga ada kedepannya lagi di Kecamatan Fordata dan Kecamatan Dirunmas. Ya. Di 5 kecamatan itu ya Pak ya? Ya, di 5 kecamatan. Kebetulan lokasi sertifikasi aset desa di tahun 2024 ini kita laksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2024. Untuk aset desa juga di PTSL ya Pak? Ya, karena aset desa merupakan salah satu objek PTSL. Jadi objek PTSL itu bisa berupa tanah-tanah perorangan, tanah-tanah aset pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga aset-aset pemerintah pusat. Ya. Itu bisa kita sertifikatkan melalui kegiatan PTSL. Oke, jadi dari 1000 bidang yang Bapak sebutkan itu dibagi untuk untuk masyarakat untuk dan desa. Untuk desa. Sampai menjelaskan manfaat ekonomis dari program ini adalah jika aset desa berupa tanah telah bersertifikat, tentu saja menambah neraca kekayaan desa. Misalnya jika ada pihak ketiga yang mau berinvestasi dengan menyewa tanah, maka harga lebih mahal dibanding dengan yang belum bersertifikat. Sementara secara keseluruhan untuk pemerintah daerah adalah bisa memberikan informasi yang pasti mengenai data spasial dan tekstual mengenai status tanah di wilayah kabupaten. Mesalah Huta Barat menyatakan kegiatan ini sangat membantu pemerintah daerah karena memberikan kepastian informasi tentang data spasial dan tekstual mengenai status tanah di wilayah kabupaten. Sedangkan manfaat legalitas untuk pemerintah desa adalah terlaksananya pengelolaan aset desa, meminimalisir terjadinya sengketa dengan pihak lain, memudahkan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka sewa, mencegah kerugian negara atas hilangnya aset desa, dan outcome-nya adalah tertib administrasi pemerintahan. Kegiatan rapat koordinasi di hari ini terkait dengan optimalisasi legalitas aset desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana manfaatnya bagi pemerintah daerah adalah dia membantu dalam penentuan arah kebijakan spasial yang lebih presisi. Sedangkan untuk desa salah satu manfaatnya adalah desa bisa misalnya ketika ada mau disewakan dan lain-lainnya, desa bisa mendapat pemasukan yang lebih dari untuk kas desa ketika sudah ada legalitas. Karena kalau sekarang pakai yang belum ada legalitas, pembayaran sewanya misalnya hanya sekian. Kalau ada legalitas dia bisa lebih tinggi. Yang kedua bisa mengurangi konflik-konflik antar desa karena legalitas jelas. Kemudian yang perlu ditambahkan adalah dari 80 desa ini baru 6 desa yang memiliki legalitas aset desa tadi, yaitu Desa Weratan, Kecamatan Wermatian, kemudian Atubudol di daerah di Tamrian ini, kemudian Amdasa, dan di Kormomolin itu 3 lagi, Alusiklan, Loroengun, dan Alusi Batiasi. Itu baru 6. Apa dukungan pemerintah terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh kantor pertanahan ini Pak? Yang pasti dukungan pemerintah tetap kami akan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan para kantor ini. Bukan hanya jangka pendek ini saja, tetapi nanti jangka menengahnya harus ada akun mitra bagi kepala-kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang terakhirnya mungkin untuk jangka panjangnya ke depan ada sertifikat elektronik, karena hampir di seluruh daerah Indonesia sudah sertifikat elektronik. Mungkin ke depan kita bisa seluruh aset desa, aset barang-barang milik daerah juga sudah bersertifikat elektronik. Mungkin itu kami memberikan apresiasi, kemudian mendorong para pemerintah desa untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, khususnya untuk lokus dari PTSL ini sendiri, untuk segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka legalisasi aset pemerintah desa, dalam hal ini tanah, sehingga pada akhirnya nanti sertifikat terkait dengan aset-aset desa sendiri bisa dimiliki oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa terkait dengan pengelolaan aset di desa. Ya, kebetulan kemarin para kepala desa juga dan Sekdes sudah mengikuti pelatihan SIPADES, Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, dan tahun ini kami merencanakan untuk melaunching SIPADES yang berbasis elektronik online, sehingga penataan aset milik desa ke depan lebih terstruktur, sehingga kebutuhan terkait dengan aset desa itu sendiri dapat berjalan dengan baik.